Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope everything is fine. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ana, Miss Siti. Masih ingat dengan Ana? Oke, hari ini adalah pembelajaran tentang English class. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Oke, amin. Sudah? Semoga dengan berdoa kita mendapat keberkahan dan kemudahan dalam mengerjakan setiap apa yang Ana berikan. Oke, kakak-kakak, masih ingatkah kalian semua dengan materi yang kemarin telah Ibu sampaikan? Oh yes, antum masih ingat. Sekarang kita akan menuju materi selanjutnya, yaitu tentang short function. Nah, masih ingat? Banyak sekali jenis-jenis dari function tersebut. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang announcement. Oke, ada yang tahu announcement? Announcement kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengumuman. Pernahkah antum semua mendengar, melihat tentang pengumuman tersebut? Oke, banyak sekali pengumuman itu bisa kita jumpai. For example, di sekolahan kita bisa melihat pengumuman di mading, bahkan di rumah sakit, di office, di station, and the airport. Banyak sekali pengumuman itu yang kita lihat, kita dengar. Nah, jadi hari ini materi kita tentang announcement. Apa sih announcement tersebut? Oke, Ibu sedikit akan memberikan pelajaran kita hari ini yaitu tentang announcement. Oke, announcement. Mudah sekali untuk dilihat, bahkan untuk diingat. Announcement itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara resmi atau tidak resmi, baik secara lisan atau tertulis, untuk memberitahu atau menginformasikan sesuatu kepada publik atau kepada orang banyak. Nah, di sini announcement mereka mempunyai banyak tipenya, Kak. Nah, jenis-jenis announcement. Oke. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Terkadang antum bingung, announcement itu apa saja? Kalau di sini bisa Ibu jelaskan, announcement yang mudah itu adalah pengumuman secara general. Pengumuman apapun itu pengumumannya itu masuk ke announcement. Bahkan, mohon maaf jika kita mendengar berita kematian itu pun masuk sebagai announcement. Nah, ada lagi yang suka bertanya tentang, Miss, kalau lowongan pekerjaan itu masuk kemana? Oke, lowongan pekerjaan, job vacancy itu masuk announcement. Nah, terus apa lagi? Lowongan pekerjaan. Nah, setelah itu, apalagi? Banyak sekali, seperti yang sekarang lagi famous ya Kak ya, lagi booming, itu tentang virus corona. Itu adalah sebuah announcement. Pemerintah memberikan pengumuman adanya wabah virus corona. Nah, itu juga termasuk dari announcement. Announcement itu banyak sekali Kak, berita kematian, bahkan orang yang hilang, itu juga masuk ke announcement. Hari ini kita belajar announcement yang di lingkup kita saja di sekolahan. Ya. Nah, bagaimana sih kita menulis atau membuat announcement? Di dalam bahasa Inggris itu biasanya kita mengidentifikasi, membuat, menganalisis tentang teks-teks pendek. Nah, hari ini kita akan membuat bagaimana cara membuat teks announcement tersebut. Yang harus antum ketahui yaitu partnya.
Part of announcement. Apa saja itu kah? Okay, number 1 is title. Ada yang tahu title? Number 2 is date. Or time. Yang ketiga, tempat. Nah, yang keempat itu orang yang bisa dihubungi. Oke, sangat simpel ya kan? Mudah sekali kita membuat sebuah teks pendek announcement. Yang pertama, antum harus tahu yaitu bagiannya judul, title. Tahu judul? Nah, judul itu biasanya terplot di depan sini, ini adalah sebuah judul. Nah, di sini kita tentang apa? Contoh for example, flight, announcement. Nah, ini adalah judul dari announcement. Oke. Nah, kedua itu tentang tanggal dan waktu. Berarti ditunjukkan di situ adalah date or time. Kapan waktu tersebut akan diadakan? Jadi kita harus tahu dan kita masukkan, cantumkan waktu tersebut di dalam teks announcement tersebut. Setelah itu baru kita tempat. Tempat apa? Place. Di manakah announcement kita jumpai atau kita buat announcement tersebut? Nah, kita harus punya tempat di sini. Setelah tempat, baru kita lari ke yang bisa dihubungi, yaitu kontak person. Kenapa di sini harus ada kontak person? Karena jika seseorang ingin melihat lebih detail atau ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi tersebut, maka orang tersebut bisa menghubungi langsung dengan nomor yang tertera di situ. Sini personal contact person. Yes. Oke. Nah, di sini adalah part of announcement. Jadi saat kita akan membuat sebuah teks announcement, maka kita harus ada punya 4 poin tersebut. Ini baru bagiannya saja yang antum ketahui. Selanjutnya, setelah itu ada generic structure. Nah, di dalam generic structure itu cara membuatnya, Kak. Jadi kita lebih mudah dan simpel dalam membuat sebuah announcement tersebut. Nah, yang pertama yang antum harus ketahui strukturnya adalah title. Tadi yang sudah Ibu jelaskan yang pertama, title. Yang kedua itu adalah greeting. Ya. Greeting, tahu greeting? Statement atau ungkapan. Pernyataan awalan pembukaan itu adalah masuk ke greeting. Yang ketiga yaitu explanation. Jadi, kalau kita akan membuat sebuah teks announcement dibutuhkannya 3 poin. Yang pertama, title. Yang kedua, greeting. Yang ketiga, itu adalah explanation. Nah, di dalam title kita sudah lihat tadi, flight. Berarti sudah kelihatan. Di situ harus ada title-nya. Yang greeting, bagaimana cara membuat greeting? Greeting itu hanya sebuah ungkapan. Contohnya seperti ini. Everybody will come to the school be on time. Jadi di situ ditunjukkan hanya untuk greeting kepada setiap siswa untuk datang lebih tepat waktu. Setelah itu langsung ke explanation. Explanation itu menjelaskan, Kak. Yang masuk kemana explanation? Dia masuk dengan ke 3 poin ini, 2, 3, dan 4, yaitu masuk tanggal, waktu, tempat, dan orang yang bisa dihubungi. Jadi saat membuat explanation tersebut ada 3 poin ini yang harus dimasukkan di explanation tersebut. Oke,
Sudah bisakah membuatnya? Sangat mudah. Kita bisa belajar di rumah dan mencoba itu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang announcement. Oke, lanjut. Nah, di dalam announcement tersebut ada dua jenis announcement. Yang pertama, spoken announcement, dan yang kedua is written announcement. Nah, kedua itu mungkin sering sekali antum semua lihat, karena kalau spoken itu sering kita lihat, sering kita dengar di stasiun, hospital, airport. Nah, kalau untuk spoken biasanya pengumuman itu diulang sampai lebih dari 2 kali. Karena apa? Karena di sini is very difficult. Orang biasanya tidak fokus untuk mendengarkan pengumuman tersebut. Mereka hanya mendengarkan sepintas, atau sedang crowded, atau sedang pergi kemana, atau sedang berbicara. Makanya setiap pengumuman yang menggunakan spoken diulang dari 2 sampai 3 kali. Oke. Ana akan memberikan contoh spoken. Spoken berarti kita harus mendengarkan. Kalau yang writing itu write, menulis, jadi berbeda di situ. Kalau spoken berarti ibu yang akan mempraktekkan langsung kepada antum semua tentang spoken announcement tersebut. Nah, for example here, passenger from flight GA until G42 from Indonesia, please go to the gate 26. Thank you. Itu adalah salah satu contoh dari spoken announcement. Nah, dalam spoken announcement kita harus carefully mendengarkan dengan teliti tentang announcement tersebut, karena itu memberikan pengumuman secara umum kepada seluruh peserta yang ada atau penumpang yang ada di airport tersebut. Nah, untuk spoken sudah bisa. Nah, sekarang kita langsung ke written announcement. Written announcement itu hanya sebuah tulisan. Yang pertama spoken, yang kedua written. Nah, perbedaannya, difference-nya, there is listening, listen, and then there is reading, read. Ya, itu perbedaannya. Jadi antum harus tahu perbedaan antara ini. Nah, di dalam written tadi bisa sebuah teks contoh, for example here, announcement. Nah, di sini ditunjukkan there will be flag ceremony next Monday. All students must wear uniform. Okay, guys, that is for example about the written announcement. Announcement, there will be flag ceremony next Monday. All students must wear uniform. Please be on time. Di sini ditunjukkan untuk siapa? Siswa. Berarti ini adalah salah satu contoh dari written announcement. Nah, mudah sekali kan? Ibu harap kalian bisa memahami apa yang ibu telah sampaikan. Nah, untuk pekan ini antum bisa mencoba di rumah untuk membuat sebuah teks announcement. Selanjutnya, karena materi ini sudah selesai, mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya setelah ini. Oke,
Lanjut, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.